wabarakatuh, Ibu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu, katanya hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Betul Iya itu Bu? Betul. Oke, Sekali betul, Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, bolehkah saya berbincang-bincang sebentar sama Ibu? Boleh Bu, boleh. Oke. Makasih banyak sebelumnya Ibu Aida. Jadi nantinya saat proses coaching berlangsung antara Ibu Aida dengan coach dan coachee, saya ingin melakukan observasi Bu, atau mengamati Ibu dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu poin pertama, apakah nanti coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian, apakah nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci dari coachee tersebut. Selain itu, saya juga akan mengamati coachee tentang responnya bagaimana menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap. Apakah sudah sesuai atau tidak Ibu? Siap. Oke. Kemudian Ibu jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip coaching itu sendiri Ibu Aida ya, yaitu diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi Ibu. Selanjutnya itu, iya Bu Ida, sebelum melaksanakan proses observasi, nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Aida. Yang pertama itu saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana proses kompetensi, apa yang kira-kira Ibu inginkan dan Ibu sampaikan dalam coaching hari ini? Yang pertama, yang jelas kompetensi utama yang saya akan gali pada saat coaching itu adalah kesadaran penuh, dan kedua mendengar aktif dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik sekali. Jadi Ibu Aida itu ingin mengembangkan konsep inti dari coaching itu sendiri, betul Ibu? Betul Bu, betul. Jadi konsep inti dari coaching Ibu itu ada 3 ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, Ibu Aida, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik menurut Bu Aida untuk Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin yang perlu saya kembangkan adalah pertama, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 ya kompetensi yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu Bu? Betul Bu. Baik. Dari kompetensi yang Ibu anggap spesifik tadi, kira-kira adakah indikator-indikator atau capaian yang Ibu harapkan? Kalau indikator ketercapaiannya adalah coach menemukan solusi dari atas permasalahannya sendiri dengan cara berpikir kreatif. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi indikator yang Ibu pilih adalah coachee menemukan sendiri solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu? Betul Bu. Oke. Baik. Jadi kalau begitu Bu, saya ucapkan selamat untuk melakukan coaching bersama coachee-nya. Semoga nanti proses coachingnya selesai ini kita bisa ketemu lagi ya Bu untuk berbincang-bincang seperti itu Bu. Apa bisa? Boleh Bu. Oke. Jadi cukup sekian mungkin Bu ya. Terima kasih Bu Aida atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Asmira. Waalaikumsalam Bu Aida. Apa kabar nih Bu? Baik. Baik kok. Kayaknya suaranya ketahan gitu Bu. Oh,
Sebenarnya sih ya, kalau didengar suara saya memang sih ada masalah. Eh, yang ada di dalam kelas saya. Oh iya Ibu, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit tentang masalah Ibu. Begitu? Saya akan siap mendengarkannya Ibu. Sebenarnya sih ini masalah ini terjadi dalam kelas saya, Bu. Di satu sisi saya mempunyai beberapa anak yang saya harus ajar, dan di satu sisi lain ada seorang anak yang kerjanya selalu mengganggu, apalagi pada saat pembelajaran anak tersebut selesai sedangkan temannya belum selesai, dia pasti mengganggu. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu kewalahan menghadapi seorang anak yang sering mengganggu temannya Bu. Kira-kira seperti apa sih anak ini Bu? Kalau dibilang apa, anaknya suka mengganggu, betul, karena pada saat biasa sedang proses pembelajaran biasa itu anak mengganggu. Namun yang saya bisa saya ajarkan atau saya dapatkan keluar dari masalah tersebut, saya biasanya membawa anak tersebut di dekat saya, Bu, kalau pas proses pembelajaran. Oh iya Ibu. Jadi Ibu Nureda ini ada anaknya yang sering mengganggu, terus Ibu kira-kira bagaimana tadi solusinya untuk menghadapi anak tersebut? Seperti yang saya katakan, pada saat proses pembelajaran anak itu saya beri satu tempat di dekat saya supaya anak itu tidak mengganggu, dan sebisa mungkin anak itu berada dalam jangkauan tangan saya supaya kalau dia ke kanan, dia ke kiri, saya bisa menahannya. Mungkin itu. Jadi Ibu tadi Ibu sudah memberikan solusi, terus apakah itu efektif atau tidak ya? Kalau yang efektif atau tidak, saya rasa tidak, Bu, karena selama ini anak itu masih tetap mengganggu temannya, walaupun anak itu berada di dekat saya, tetap biar dia melakukan tidak melakukan tindakan secara melakukan kegiatan lain, dia juga melakukan ternyata kegiatan verbal seperti berteriak-berteriak, yang jelas anak yang lain merasa terganggu. Oh iya Ibu, jadi menurut Ibu adakah alternatif lain yang bisa Ibu lakukan atau solusi lain yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah si anak ini Bu? Mungkin ya, Bu, kalau bisa saya bisa ambil solusi. Kalau bisa saya mungkin memberikan pekerjaan yang agak lebih dibanding temannya, atau saya bisa sebisanya saya membuat satu sudut baca. Jadi kalau anak itu sudah melaksanakan kegiatan tapi dia mau mengganggu, saya arahkan ke pojok baca. Atau setidaknya kalau setidaknya dia selalu melakukan kegiatan-kegiatan fisik, saya mungkin memanggil dia atau teman-teman yang ada dalam kelasnya untuk melakukan ice breaking. Dan kalau perlu lagi, saya mengajaknya keluar untuk belajar atau outing kelas. Mungkin itu solusi yang bisa saya berikan. Wow, bagus sekali ya Ibu, banyak sekali yang akan Ibu lakukan, rencanakan. Terus kira-kira adakah yang Ibu libatkan dalam proses rencana ini Bu nantinya? Yang Ibu libatkan dalam untuk membantu Ibu. Ya, mungkin yang bisa membantu saya yaitu salah satu teman saya yang ada di sekolah. Kalau dia bisa menata kelas supaya kelas saya itu bernuansa seperti menata pojok baca, ya. Mungkin itu, dan mungkin juga
saya selalu saya menonton YouTube untuk mengetahui asperging untuk anak-anak. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Terus setelah Ibu udah tahu nih ada teman yang akan membantu, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya Bu? Mungkin saya akan merealisasikannya, tapi sebelumnya saya merealisasikan, saya perlu juga berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin dengan bantuan orang tua saya akan melakukan kegiatan yang saya rencanakan itu paling cepat mungkin besok, Bu. Kalau sudah rampung semua, bagaimana saya melihat video-video yang bisa memberikan saya bagaimana menata kelas supaya lebih bagus lagi, dan mungkin menonton video juga itu, dan setidaknya orang tua juga saya akan libatkan. Mungkin secepatnya saya harus keluar dari permasalahan ini. Ya bagus ya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini Bu? Saya rasa senang sekali. Saya rasa beban saya yang begitu berat agak ringan karena saya sudah berbicara dan Ibu juga memberikan saya masukan apa yang akan Ibu lakukan. Setidaknya Ibu mengarahkan saya untuk keluar dari permasalahan saya sendiri. Oh iya Bu, baik Bu. Dari tadi pembicaraan, semoga Ibu kan Ibu sudah tadi menemukan beberapa solusi. Semoga apa yang Ibu tadi utarakan, saya percaya kalau Ibu akan menemukan solusi yang tepat ya untuk permasalahan Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya juga, dan Ibu juga sudah mengeluarkan unek-uneknya ya. Ya Bu, mungkin kalau ada saya punya masalah, saya bisa hubungi Ibu kembali karena begitulah Bu. Setiap selalu ada kegiatan, selalu ada masalah. Mungkin saya bisa menghubungi Ibu kalau saya punya masalah lagi. Iya Ibu pasti bisa. Saya selalu siap untuk kapanpun Ibu memerlukan bantuan dari saya akan selalu siap Bu. Oke, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam Ibu Sri. Alhamdulillah. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Apakah menurut Ibu Aida proses yang berjalan tadi itu sudah sesuai dengan harapan Ibu dan indikator tersebut sudah tercapai sesuai dengan Ibu inginkan dalam proses coaching itu? Ya, yang tadi kita lakukan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah ya Bu Ida. Ya, setelah saya melakukan pengamatan kepada Ibu serta observasi tadi terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan antara Ibu Aida sebagai coach dan Ibu Asmira sebagai coachnya, tadi saya melihat ada beberapa hal yang ingin nih saya tanyakan juga pada Ibu. Bisa itu Bu? Boleh Bu, silakan. Baik ya Bu. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan terkait indikator-indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya Ibu, selama proses coaching berlangsung tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita, mulai dari menanyakan rencana atau tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab apa yang akan dilakukan terhadap rencana aksi tersebut. Begitu Ibu. Kemudian saya akan menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik sekali ya Bu, saya suka sekali dengan pendapat Ibu. Jadi selama saya melakukan observasi tadi, memang saya melihat Ibu Aida itu sangat luar biasa dalam
melakukan alur tirta, dan proses coachingnya pun tadi sudah nampak Bu. Jadi Ibu Aida itu sudah mulai bisa mengidentifikasi, oh masalahnya seperti ini. Terus Ibu Aida juga sudah bisa mengiring coach untuk membuat rencana aksi untuk tindak lanjutnya ke depannya, dan juga Ibu Aida sudah mengirim coach tersebut untuk lebih bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan coach tersebut, sehingga itu sangat luar biasa sekali Bu Ida. Selain itu juga Ibu Ida saya lihat sudah fokus ya, dan menjadi pendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan kata kunci yang dari coach tersebut. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa Bu. Namun semoga nantinya Ibu Aida bisa diberikan lagi kedepannya kelancaran dan kemudahan dalam mengembangkan coaching selanjutnya. Tentu ya Bu, tentunya Ibu mudah-mudahan coaching ke depan lebih bagus lagi. Ya, amin. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih, kira-kira Ibu Aida itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Yang saya akan kembangkan ya, saya ingin merencanakan akan lebih mendalami yang namanya alur tirta. Terus agar saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, mudah-mudahan lebih bagus lagi ya. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mengikuti alur tirta sesuai dengan yang ada di alur tirta. Mudah-mudahan permasalahannya bisa dapat diselesaikan dengan mengikuti proses yang alur tirtanya. Jadi luar biasa sekali Bu Aida ya. Saya sangat terinspirasi sama Ibu. Terima kasih juga sudah menyediakan waktunya sehingga bisa berbincang-bincang dengan saya dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait observasi ini yang sudah saya lakukan pada proses coaching hari ini. Terima kasih banyak juga Bu Aida untuk waktunya. Kalau begitu saya ingin mengucapkan undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri.